Oke, bagaimana dengan akselerasi Ion V ini? Langsung aja kita coba yuk. 3, 2, 1. Instant torque ya memang ya, mobil listrik. Ya, 80 dan 100. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Badannya besar, tangannya kecil, kalau mengaum, yang lain pada takut. Yes, T-Rex, T-Rex, T-Rex. Ion V, mobil SUV-nya si Ion yang terbaru, yang katanya desain dari mobil ini terinspirasi dari dinosaurus yang paling legend, yang paling disegani, yaitu adalah T-Rex. Yes! Sebenarnya apa mobil ini? Katanya harganya akan ditahan di bawah 499 juta. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Ion V. Yes, ini dia Ion V, SUV andalannya Ion terbaru yang mana baru saja diluncurkan pada pagelaran MUF GJAW 2024. Yes, kita bisa melihat ya, dia kalau secara spec-wise, dimensi-wise, itu dia masuknya ke kelas medium SUV size-nya. Jadi ini menarik banget, memperlengkap lagi line up SUV dari si Ion yang sebelumnya juga ada dari varian Hypertech ya, HT SUV. Sedangkan kalau si Ion Y Plus kan lebih ke arah MPV. Nah, kalau ini SUV nih. Dan bentuknya, desainnya keren banget dan harganya katanya harga full price-nya di 499, katanya bakal under 499. Ya mungkin nanti biasanya kan kalau di pabrikan asal China suka ketika nanti sudah reveal price aslinya malah lebih terjangkau lagi. Jadi menarik banget nih. Kita bagian depan, seperti kita bisa lihat depannya, dia bagian matanya ini tampangnya, dia kayak mata tajamnya si T-Rex. Tapi DRL-nya seperti kayak cakarnya T-Rex. Nih kita bisa lihat ya, dua ke bawah seperti ini, sudah pakai proyektor LED, lampunya semua sudah all LED, wajar mobil listrik modern pasti semua sudah all LED gitu ya. Dan yang kerennya lagi, dia pakai kayak ada aksen piano black hitam seperti ini, bagus. Dan ada kamera 360 di bagian depan. Ini bagus banget karena kamera 360-nya nanti kita akan tunjukkan cukup canggih dan sangat reliable untuk kita coba. Overall desain dari depannya memang agak mirip ya sama T-Rex. Dia bahkan kayak bagian hidungnya di tulisan Ion ini juga agak kayak ada mancungnya T-Rex gitu. CVT suka nggak desainnya? Kita lihat bagian samping. Di pada bagian samping, desain samping dari mobil ini dimensinya di 4605 mm. Wheelbase-nya di 2700-an mm. Jadi dia lumayan panjang. Jadi kalau 4600-an mm tuh mungkin kalau kalian lihat tetangga yang kelas SUV terbesarnya Jepang yang H gitu ya, itu udah 4600-an mm. Jadi kalau dimensi wise ya seperti itu. Dan bannya sudah menggunakan 19 inci dengan konfigurasi 225/45 R19. Yes. Dengan desainnya yang banyak palangnya gitu ya dan dual tone. Kami suka banget desainnya. Dan yang kami suka juga yaitu adalah port charger ada di bagian depan, sebelah kanan, dan sudah CCS Type 2. Spionnya besar banget batoknya. Dia LED-nya ada di bagian sini dan kami sukanya ya. Akhirnya seperti yang kami pernah bilang dulu, kamera 360-nya itu ada di batoknya. Bukan di batoknya, tapi di tangkainya. Jadi ketika spionnya dilipat pun tidak akan terpengaruh. Jadi bagus ya. Kamera 360 di bagian sini. Jadi mau kamera dilipat, kita masih bisa menggunakan kamera terluar
untuk melihat untuk belok kanan atau belok kiri. Kadang kan kalau spionnya ketutup pakai kamera 360, kamera 360-nya keganggu gitu ya. Pintunya, handle-nya sudah flush door handle gini. Bagus, modern banget. Kuncinya seperti ini guys. Kayak telur dinosaurus ya. Bagus nih. Beda dengan saudara-saudaranya yang sebelumnya yang pernah kami review seperti Ion ES dan juga Ion Y Plus. Ini agak sedikit berbeda kuncinya. Di fungsi kuncinya udah ada untuk lock, unlock, dan juga untuk membuka power tailgate-nya. Kita lihat bagian belakang. Oh iya, sebelum ke belakang ada attention to detail pada bagian samping pilar D-nya sini. Itu kayak ada checker flag gitu ya, bagus ya. Checker flag ketika kita finish gitu di bagian sini. Keren. Udah pakai roof rack juga dan dia sudah ada integrated spoiler belakang sini. Bagian belakang lampunya sudah LED ke bawah gitu ya. Ada tulisan Ion Lighting ya. Jadi ini teknologi lampu mereka sudah all LED juga. Dan overall bagian belakang udah nggak ada tulisan bentuk T-Rex lagi ya. Malah cakep gitu, kayak dengan bentuk desainnya terasa banget kalau dari belakang kayak seakan-akan lebih besar dibandingkan actual dimensinya. Lihat deh, dia pinter dibikin lampunya tuh hanya di bagian terluar dan lampunya tuh tebel, nggak kelihatan kayak tipis. Ini permainan desain loh, karena sebenarnya biasanya dia cuma ngambil pilar bagian sini aja. Nah ini pinter, ini ada 2 gitu. Warna pilihan warnanya ada 9, ada yang warna orange seperti ini, ada orange yang dual tone, ada yang warna banyak banget, ada biru, hitam, putih, lengkap warnanya. Dan bagusnya tiap warnanya itu aksen hitam di bagian sini berwarnanya piano black, bukan plastik-plastik cladding gitu, jadi tidak terlalu terasa murah. Dan sini juga sudah sewarna body juga, bagus. Lampu udah LED, sudah ada wiper, udah ada rear defogger, dan sudah power tailgate pastinya. Mantap ya, sudah power tailgate. Kapasitas bagasi dari mobil ini mencapai 427 liter. Dan ketika kita lipat baris keduanya, sudah rata lantai. Dan ketika kita lipat baris keduanya, rata lantai mencapai 900-an liter. Jadi cukup praktikal untuk mobil yang sebenarnya cukup compact. Oke, ini dia interior dari Ion V. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini, bisa lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Ini dia interiornya Ion V ya. Dari kami waktu itu pernah diundang sama Ion ke China waktu itu, kami selalu amazed sama mereka bisa memanage sebuah kabin yang tergolong compact, tapi dalamnya tuh dibikin di maximize spesial luar biasa lega. Buat kalau bisa dibilang ini mobil harganya ya dimensinya 499 juta, terus dimensinya 4600 mm. Biasanya kan ada beberapa yang sudah 7-seater gitu ya. Mereka tuh selalu nggak mau memaksakan seperti itu karena kita tahu sendiri kayak si Ion Y Plus aja dimensinya sudah seperti LMPV yang paling besar tuh. Tapi dia tidak memaksakan untuk dibuat 7-seater supaya legroom baris kedua tuh lapang banget. Nah itu juga terjadi di sini. Ini lapang banget. Ini posisi duduk kami, karena tadi kami juga mindahin mobil ini ke sini ya. Ini ada berapa nih? Ada 16 jari guys. Wah ini lega banget di belakang sini sih, luar biasa leganya. Dan yang bagusnya ada beberapa pilihan interior ya, ada yang warna konyak seperti ini, bagus. Dan bahan materialnya bagus ya, dari mulai door trim, ada tarikan garis chrome seperti ini juga soft touch, soft padding bagian bawah, stitchingnya juga asli, enak banget naruh tangan di sini. All auto power window, lampu-lampu sudah LED, joknya juga semua sudah dibalut kulit, sudah ada 3 headrest, ada sebuah armrest gede banget, ada 2 cup holder, ada ruang penyimpanannya di sini, bagus. Dan ini juga bisa di recline dengan ada tombol yang di bagian kanan sini. Kalau kalian mau recline gini, wah ya bisa. Ini benar-benar bisa recline, dan jaraknya recline ini belum paling tegak loh, ini bisa lebih tegak lagi, ini tegak, ini paling tegak sebenarnya. Jaraknya itu 1 jengkal, bahkan ini ada beberapa mobil yang lebih premium dibandingkan dengan mobil ini, rasanya tidak serebahan ini. Ini rebah banget. Dan gak nyampe di situ saja kenyamanan di belakang sini ya. Mulai dari di belakang yang sebelah kiri, kalian sudah mendapatkan meja yang ini bahannya premium banget. Gak seperti kayak mobil-mobil Jepang, beberapa mobil Jepang yang seperti mejanya agak flimsy gitu ya. Ini solid, dia mekanismenya juga bagus ya. Yes, sudah recline-nya sangat luar biasa. Mobilnya juga sudah memiliki
sofa mode. Jadi bisa bener-bener recline seperti ini. Dan wah, kita taruh lagi. Wah, ini sih nyamannya luar biasa sih. Ini kalian dengan harga nggak nyampe 500 juta, nggak 499 aja nggak nyampe. Ini kalian sudah bisa senyaman ini, selega ini, melihat kaca panoramik di atas. Wah, ini bahkan kami bisa bilang mobil asal Jerman aja yang limousine jatuhnya, ini kalah nyaman sama mobilnya. Karena jok kulitnya juga enak banget. Jadi kalian bisa membuat sofa mode dari yang bagian sini, bagian yang kanan sini juga bisa. Jadi luar biasa banget ya. Space-nya sih parah. Nah, kalau ini interior depannya. Interior depannya mewah banget menurut kami ini. Udah kayak kelas mobil Eropa loh. Mulai dari bahan dari joknya, terus warna dari joknya, apalagi warna koknya seperti ini kan, seperti kita tahu dulu kita paling familiar dengan mobil-mobil asal Jerman ya, yang seperti ini penggunaannya. Bagus banget. Ini yang kami tersentuh tangan tuh yang bagian armrest, terus di bagian door trim, bagian sini semua tuh sudah dijajatan asli, soft touch, soft padding seperti ini, dan bahkan di bagian door trimnya semua sudah pakai kayak aluminium brush gitu. Dan kalau kita buka sudah easy exit, udah easy access. Jadi kita tutup, dia akan kembali ke posisi semula. Ini bagus banget ya. Layar head unitnya besar banget, dan ini hampir semua kontrol bisa dikontrol dari sini. Mulai dari pengaturan AC yang sudah dual zone climate control, bagus banget ya. Dia juga bisa kita atur fan-nya berbeda dari kanan maupun kiri, bagus. Dia bahkan untuk pengaturan car control semua ya, rear fog lamp, window lock, terus juga mau pengaturan lampu, auto semua tuh dari sini. Tapi untung bagus ya, dia kayak standby gitu, dia kayak widget yang standby dari di bagian sini. Jadi kalau kalian mau melipat spion pun juga dari, nah tuh, fold, spion. Kalau mau unfold juga dari sini. Jadi udah nggak ada tombol lagi, udah seamless gitu ya. Beberapa orang mungkin akan sangat suka sekali dengan sistem seperti ini, tapi untuk beberapa memang agak prefer yang masih pakai tombol. Tapi pinternya sama Aion itu udah langsung standby seperti ini. Jadi anytime mau nyari nggak kesulitan lah gitu ibaratnya. Dan beberapa kontrol lainnya seperti misalnya untuk ambient light yang sudah ada banyak sekali warnanya, pilihannya ya. Dan bagusnya ambient light itu kalau kalian lihat dari sini ya, dia di embed di bawah door trim. Di bagian door trim itu bisa menyala. Jadi bukan kayak lampu di sela-sela gitu ya, bukan kayak dulu gitu ya, enggak. Dia itu ada di bagian bawah sana, di bagian bawah kaki-kaki kita, dan di embed di bagian belakang dashboardnya. Tuh kita bisa lihat ya, warnanya berubah, warna biru, terus di bagian sini juga berubah, bagus banget. Atau kalau dia mengikuti driving mode kita, driving mode-nya juga ada beberapa ya, ada comfort, sport, warna merah langsung, sama power save. Power save mungkin equal lah ya, dia warnanya langsung hijau. Jadi ada mode berkendara juga langsung standby di sini. Jadi pinter banget. Aion pengen seamless, tapi supaya seamlessnya nggak susah, dibikin standby di bagian sini. Bagus. Dan sudah ada wireless charging pastinya di bagian sini. Dan bahan-bahan material di kanan kiri sih bagus banget, lengkap ya. Dan kita kalau mau melihat berbagai macam info bisa kelihatan dari sini di layar head unit. Dia bisa memantau range kita, posisi transmisi, terus juga safety-nya, safety Adigo mereka. Adigo tuh kayak sistem safety-nya si Aion gitu ya, lengkap banget. Sistem safety-nya juga banyak yang bisa kita lihat. Nih, Adigo Smart Driving. Dia ada Adigo for Safety, terus juga rear collision warning, rear cross traffic alert, blind spot detection, lane departure assist, banyak banget, lengkap banget. Dan juga sudah ada integrated cruise assist. Jadi lengkap fitur safety-nya di depan sini. Material wise dia bagus ya, dia jajan asli, soft touch. Dia pengaturan steer-nya sudah bagus. Dia sudah bisa tilt maupun teleskopik, bagus. Sudah bisa diatur secara teleskopik. Dan bahkan ya, untuk seat-nya kalian tuh bisa heated dan ventilated satu, oke lah ya. Ventilated sekarang udah mulai banyak yang bisa, heated juga udah mulai banyak yang bisa. Tapi yang keren, mobil harga 490-an udah bisa massage seat dan bahkan sampai bisa 8 titik. Wah, ini enak banget guys. Wah, gila, ini enak banget. Ada back relax, ada beberapa mode ya, waist relax, terus ada relax upper back, body stretching. Jadi ini enak banget. Dan kita mau bikin ini gentle, standard atau strong juga bisa gitu. Kita kalian mau, wah ini enak banget sih. Bahkan kalian juga kalau mau seat position, mau kita yang ganti seat yang sebelah kiri, kita atur-atur juga bisa nih. Kita bisa mengatur majunya dari bagian layar sini, atau misalnya deputy chair sebelah sini tuh.
kita bisa atur mau kita reclinein gitu segala macam bisa. Jadi kita juga bisa mengatur kursi yang di bagian sini melalui layar head unit karena memang pengaturan kursi dua kanan depan sudah elektrik. Bagus banget. Wah, ini enak banget sambil dipijit gini ya sambil nge-review ya. Terus banyak banget yang bisa kita atur dari sini ya, mulai dari kayak driving energy consumption, kita bisa melihat energy recovering systemnya, maksudnya regenerative braking ya, mau power saving, bener-bener di limit tenaganya, terus atau AC-nya segala macam bisa di limit, terus AC tiba-tiba mati gitu ya. Terus mau medium segala macam bisa, dan ada body accessories, jadi mau wiper, pengaturan wiper, auto wiper, lighting, semua segala macam juga bisa, dan pengaturan auto hold, EPB juga dari layar head unit juga gitu. Bahkan kalian bisa mengatur beratnya setir, mau yang sport, ini berat nih, atau yang comfort, yang ringan, dan brake response-nya yang sensitif, yang sport, atau yang standar. Itu semua bisa diatur melalui layar head unit. Itu kecanggihannya China ya. Jadi one touch of a button dari sebuah layar head unit ini hampir semuanya bisa diatur. Dan yang kami suka, dia sudah langsung dapat Apple CarPlay dan Android Auto. Karena beberapa brand asal China biasanya suka kelupaan sama Apple CarPlay dan Android Auto. Ini sudah ada Apple CarPlay. Jadi bagus kalau kalian suka pakainya konektivitas, jadi nggak mau pakai in-house navigation atau segala macam, dan kalian bisa langsung dengerin lagu dan segala macam. Sound systemnya lumayan oke, lumayan ngebas walaupun memang belum ada premium brandnya gitu ya. Dan dia juga sudah ada driver attention assist, jadi dia bisa memantau kondisi kita sudah masih full concentration kah atau enggak. Dan yang kami suka ini penempatan di bagian sini. Ini beberapa mobil sekarang sudah menaruhnya di sini karena kalau naruhnya di bagian speedometer kadang suka kalangan setir, atau kalau naruhnya di atas klakson kadang dapatnya di bagian dagu kita doang, nggak bener-bener lihat ke seluruh muka. Sedangkan di bagian sini akan selalu kena muka kita. Mau bentuk atau posisi tinggi setirnya setinggi apapun tetap nggak akan mengganggu pandangan sama sekali. Jadi bagus nih posisi di sebelah sini gitu. Satu fitur lagi yang menarik yaitu adalah bagian kulkasnya. Yes, ini sudah ada kulkas yang sampai beku ya. Ini aquanya sampai beku guys. Beku ya, full beku. Karena ini benar-benar bisa sampai jadi freezer. Dan nggak cuma jadi freezer, kulkas yang bagian bawah tengah ini bisa kalian rubah juga untuk menghangatkan makanan. Jadi pinter banget Aion bisa membuat seperti ini. Ada mobil yang seperti ini, baru launching juga, tapi harganya 2,7 miliar. Sedangkan mobil ini 500 juta aja nggak nyampe. Jadi ini cerdas banget untuk mobil yang sebenarnya secara dimensi wise masih cukup compact. Spesifikasi dari mobil ini cukup menarik ya. Dia punya kapasitas baterai 75,3 kWh, dia punya motor listrik tenaganya di 201 horsepower dan torsinya 240 Nm. Range-nya mencapai 600 km-an lebih. Jadi cukup oke, mirip banget sama kakaknya yang juga SUV, si Haptech HT yang juga 600 ke atas. Bagus banget. Dan yang menarik, untuk membuka kap mesin mobil ini sama seperti mobil Jerman, ditariknya 2 kali. Jadi bagus. Dia sudah dicat suara bodi, sudah ada peredamnya. Tapi memang dia tidak ada frang di depan sini ya. Dia kita langsung bisa melihat motor listriknya. Nah, bagaimana rasa berkendaranya? Langsung kita coba. Let's go! Oke, merasakan rasa berkendara dari Aion V, si SUV dari Aion. Nah, bagaimana rasa berkendara dari mobil ini? Dia dimensi wise SUV compact, medium to compact ya. Jadi kayak antara kelas-kelasnya CR-V dan Corolla Cross gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau secara dimensi sama-sama 4600 dengan CR-V gitu ya, panjangnya. Bagaimana rasa berkendara dari mobil ini? Jujur, ketika melewati speed bump, patahan gitu ya, mobil ini memiliki bantingan suspensi yang menurut kami cukup nyaman. Dia tipikal Aion ya, kami juga pernah merasakan model-model sebelumnya seperti kakaknya Haptech atau adik-adiknya Aion ES lah, si sedan, terus juga MPV Aion Y Plus gitu ya. Mereka selalu bisa meredam bantingan suspensi dengan sangat baik. Dia meredam speed bumps di daerah high space seperti ini ya. Dia peredamannya bagus. Jadi apa yang ditranslate ke kuping kita yang kita dengar gitu ya, ke otak kita dari kuping ke otak itu, rasanya bantingan suspensi dari mobil itu nggak keras gitu. Karena dia peredamannya juga bagus. Ini di luar lagi JAW kami syuting, angin juga kenceng, tapi nggak kerasa kayak berisik gitu ya. Ini lewat speed bump tuh,
rasanya tuh dia meredam dengan sangat baik. Memang karena juga tuh dapat advantage dari wheelbase mobil listrik yang biasanya memang panjang-panjang. Jadi nggak yang langsung dari ketemu roda bagian depan ke sumbu roda bagian belakang tuh nggak langsung jungkat-jungkit rasanya. Itu ada ngaruhnya juga dengan mobil dengan wheelbase yang panjang seperti ini gitu ya. Jadi ketika melewati speed bump, terus polisi tidur, nggak ngerasa langsung lompat-lompat. Jadi bandingan suspensinya lumayan oke. Nah, menarik sekali ya. Dan bahkan dia juga kami sangat terbantu sekali walaupun ini belum di kondisi jalan tol ya. Sistem safety dari mobil ini juga lumayan membantu. Lane keeping assist-nya dia sudah bisa kelihatan ya, sampai 4 lane di depan kita bisa kelihatan, 3 lane depan kita bisa kelihatan. Mobil motor dia bisa membedakan gitu ya. Bagus banget, dia ada di layar head limitnya speedometernya ini bagus. Jadi feels-nya tuh premium banget dan kita bisa merasakan canggih banget ya. Dia bisa membelokkan setir dengan sendiri, koreksi setir. Menarik. Terasa sekali mobil yang premium, padahal secara harga sebenarnya cukup terjangkau. Dan yang menarik lagi menurut kami adalah visibilitas dari mobil ini. Dia ke kanan kiri kaca-kacanya besar, bagus. Setiap kita nyalain sen dengan kecepatan rendah, itu akan langsung menyalakan kamera 360 di sini. Jadi sebenarnya sangat membantu sekali untuk visibilitas. Kita bermanuver mepet-mepet gitu ya dengan mobil lain. Cukup oke, gampang, nggak ribet mobil ini untuk dikemudikan. Karena scene juga walaupun dimensi misalnya ke sana 4600 mm-an gitu ya, tapi feels kita bawa tuh kayaknya nggak segede itu kok rasanya. Rasanya bukan yang intimidating, which is bagus loh. Kadang beberapa mobil yang nggak gede-gede banget, tapi feel-nya intimidating gitu ya. Tapi ini mobil padahal gede, tapi feel-nya nggak intimidating. Rasanya kayak mobil yang lebih compact, jadi kita gampang adaptasinya terhadap visibilitas dan segala macamnya. Bagus gitu. Ya, overall bandingan suspensinya enak, tapi bagaimana dengan handlingnya? Nah, itu dia ya. Akan kita coba habis ini. Nah, yang menarik tapi ini juga sudah ada perbaikan dari sisi steering feedback. Kalau kita tahu sebelumnya Ion memang yang adik-adiknya Y Plus dan juga IS agak ada sedikit kelemahan pada bagian steering feedback, tapi di mobil ini sudah much better. Ini enak banget, kalian sudah bisa merasakan lah kira-kira kondisi jalan seperti apa. Kalian udah tahu belok, input steeringnya udah sama kan, kita belokin setengah sedikit ini, beloknya juga sama gitu ya, bukan yang kita belokin ini mobilnya belum belok gitu ya. Ini paling tajam di ISBC. Bagus banget ini. Menurut kami ini bisa menjadi penantang serius di kelasnya, since rival-rivalnya ada yang harga 515, ada yang di atas 500 gitu ya. Ini dengan size seperti ini, kenyamanan, kemewahan gitu ya, ini bisa menjadi penantang serius di kelas medium SUV EV yang dihuni oleh rival-rivalnya atau China juga. Oke, setelah merasakan duduk di menyetir mobil ini, bagaimana rasa berkendara dari mobil ini kalau kita disetirin? Menarik gak ya? Oke, menurut kami mobil ini cukup nyaman ya, dan cukup tenang. Kita ngerti speed bumps di ISBSD. Wah, mampu meredam dengan sangat baik sih. Bagus. Tipikal Ion ya, bandingan suspensi memang selalu nyaman. Dia memang enak bandingan suspensi, bukan yang mantul-mantul keras dan nggak apa ya, rasanya itu nggak kerasa kayak mobil yang berat gitu. Biasanya kan memang mobil-mobil listrik ini memang memiliki berat yang pasti lebih berat, wajar karena punya baterai dan ada motor listriknya juga. Dan biasanya itu kelihatan banget kalau mobil yang berat ketika terpantul ke atas itu segera dipantul lagi ke bawah karena memang ada ya baterainya gitu ya, langsung kayak didorong lagi ke bawah gitu. Nah, sedangkan di mobil ini masih oke banget nih. Dia masih cukup nyaman, apalagi joknya tebel-tebel banget. Sudah ada armrest juga, dan kalau kalian ngerasa masih ini terlalu tegak, ini juga masih bisa kita rebahin lagi. Rebahnya tuh juga ini sekali satu step masih segini, atau rebah yang bener-bener seperti ini. Wah, ini lihat, bayangin jauhnya, jaraknya jauh banget ini. Bener-bener bisa rebah banget. Jadi rasanya tuh lega banget di belakang sini. Nyaman, lewat speed bump juga enak. Nggak kerasa seperti mobil yang harganya cukup terjangkau seperti ini. Ini rasanya kayak mobil yang harganya miliaran gitu. Nyaman banget. Di depan ISBSD itu biasanya kami selalu lewat sini sengaja. Karena memang biasanya mobil yang kalau kita lewatin sini itu terasa banget nih sistem bandingan suspensinya dan segala macamnya itu berasa banget. Sedangkan di mobil ini mampu diredam dengan sangat baik, baik tadi di depan maupun di belakang sini. Dengan akselerasi Ion V ini,
saja kita coba yuk. 3, 2, 1. Instant torque ya memang ya, mobil listrik. Ya, 80 dan 100. Ya, menurut catatan dari mobil ini, akselerasi Ion V ini bisa tembus di 7,9 detik. Yes, mobil listrik yang tergolong SUV gitu ya, tapi masih bisa akselerasi di kepala 7. Itu artinya masih cukup enak banget. Memang dari tadi kami coba juga, dia punya keep up pace-nya tuh juga cepat gitu ya kalau ya. Dan bagaimana dengan mobil ini handlingnya? Kita belok kiri cepat. Wah, surprisingly dia masih bisa meredam limbungnya tuh dengan sangat baik. Meskipun memang dia bentukannya SUV ya, biasanya pasti ada limbungnya dikit gitu ya, wajar. Tapi ini sangat minimal sekali dibandingkan dengan beberapa SUV di atasnya. Tapi kalau kita bisa lihat memang center of gravity dari mobil ini bagus banget karena baterainya benar-benar diletakkan di bawah dan beratnya jadi pas di tengah gitu ya. Jadi kita belok cepat lagi kayak gini, enak gitu. Jadi meskipun masih nyaman suspensi dari Ion V ini, tapi surprisingly handlingnya masih cukup oke. Dan feedback dari jalanannya sudah lebih better dibandingkan dengan adik-adiknya atau yang pernah kami coba sebelumnya. Kita belok gini ya. Understeernya hampir minimum, tapi memang pasti ada body roll, pasti wajar. Tapi gejala understeernya hampir bisa diminimalisir banget. Ya, Ion ya. Rasa berkendaranya juga enak banget. Jadi meskipun spesial luas, lega, dan bentuknya SUV, dia sama seperti saudara-saudaranya. Mulai dari yang pernah kami coba, Ion ES, Ion Y+, Hype-Tech, HT gitu ya. Bahkan sampai Ion SSR gitu ya. Hype-Tech SSR yang waktu itu pernah kami coba. Memang mereka menawarkan rasa berkendara yang sangat menyenangkan, empuk, nyaman, meskipun secara performance-wise tetap oke sekali. Dia dibanderol bakal dengan harga 499 juta under katanya. Tapi kita belum tahu nanti akan kedepannya bakal undernya seberapa jauh. Tapi yang pasti di under 499 juta aja dibandingkan dengan rivalnya yang asal China juga, ini sudah lebih value for money. Apalagi secara baru gitu ya, platformnya lebih baru dan mobil memang lebih baru. Ini baru jadi, di China-nya juga baru jadi. Sedangkan rivalnya yang memang sudah meluncur di Indonesia, itu platform yang sudah agak lama. Bahkan ada beberapa rivalnya yang di-convert dari platform mobil bensinnya. Jadi menurut kami, ini adalah pilihan yang sangat menarik, Ion V. Menurut para CVTs gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Ion yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di